teman-teman di Indonesia juga sedang mengembangkan supaya tidak bergantung kepada harga mahal. Ini teman-teman ada yang juga sudah dalam order puluhan juta atau di bawah 100 juta, sehingga solusi-solusi itu bisa dikembangkan menjadi lebih murah. Nah, memang kalau barang itu baru awal, kemudian dikembangkan dari import, pasti mahal. Nah, tapi saya kira tantangan teman-teman di Indonesia untuk berinovasi itu cukup lumayan. Namun demikian, untuk biaya satu mall tentu saja akan tergantung dari luasan, tergantung daripada besar ataupun juga kapasitas yang ingin kita kembangkan. Bahwa facial recognition itu salah satu di dalam konteks kita memahami kondisi seseorang. Tetapi ada juga yang temperatur dan sebagainya yang lebih spesifik bahwa dia sudah punya record data bahwa dia sehat atau tidak, dia memang temperaturnya di atas 37 atau yang lain-lain. Karena salah satu penyakit itu tidak hanya masalah temperatur, tetapi juga hal-hal yang lain. Dan disinilah makin kompleks. Tapi ini tantangan buat kita semua, sehingga kita bisa menghasilkan yang lebih murah. Nah, memang ada yang 400, 300, 200 juta, 100 juta, itu satu titik. Padahal di dalam mall atau dalam satu bangunan, itu berbagai titik ada untuk keluar masuk. Demikian, Mas. Jadi kalau kira-kira misalnya dalam satu mall menggunakan teknologi touchless gitu untuk lift, terus untuk wastafel, untuk mesin pengering tangan dan segala macamnya, kira-kira kalau diestimasikan satu mall itu harus membutuhkan biaya berapa, Pak? Wah, itu tergantung mallnya, kan ada mall besar, ada mall kecil kan ya. Bahwa kita per titik aja, terus kemudian nanti di toilet kita juga harus nambahkan. Kalau yang masalah di toilet touchless itu kan murah ya. Yang mahal adalah jika kita menggunakan piranti-piranti seperti sensor-sensor yang berkaitan dengan wajah. Nah, ini kita perlu menggunakan perangkat-perangkat yang existing, tetapi dengan inovasi-inovasi baru. Tapi range-nya kira-kira berapa miliaran ke atas gitu, Pak? Satu keluar masuk. Awal-awalnya pada waktu COVID yang lalu saya dapat informasi dari penawar-penawar yang ke beberapa industri ada yang 400 juta. Tapi satu titik ya. Kemudian ada yang sampai ke 200 juta. Bahkan sekarang ini sudah ada yang menawarkan sekitar 90 juta. Tentu saja dengan kualitas, dengan cara-cara yang lebih berbeda. Nah, ini saya kira kecenderungan akan lebih murah. Awalnya mahal, tetapi sekarang mestinya semakin lebih murah dan bisa digunakan untuk yang lebih besar. Nah, satu mall misalkan ada 5 atau 6 pintu, berarti saya sekitar kalikan saja. Kita dengan menggunakan teknologi yang lebih luas, range-nya lebih luas, itu tentu saja teknologinya juga akan lebih mahal. Tetapi kalau dia range-nya lebih sedikit, ya pasti mesti lebih murah. Itu dalam konteks face recognition. Tetapi nanti kan di toilet, kemudian di lift pun kalau bisa tidak pakai tangan kan, tentunya pakai yang lain, bisa pakai bukan tangan ataupun yang teknologi-teknologi lain. Kemudian hal-hal yang bersifat dengan absen dan biometrik yang lain, ini tentu saja menjadi. Perlu dicatat bahwa mall itu tidak sendirian juga. Nanti kan dia harus terhubung dengan lain. Katakanlah kita menggunakan aplikasi tracing. Apakah data-data yang dipunyai oleh mall tersebut akan dipakai juga oleh yang lain. Nah, ini tentu saja public policy akan ikut di dalam mengelola itu. Pak, tapi sebenarnya Pak Suwono seberapa efektif sih untuk penerapan teknologi touchless ini untuk menekan penyebaran COVID-19? Apakah sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha atau mungkin para pengelola mall misalnya? Ya pasti, bahwa setiap mall itu akan mengeluarkan investasi, tetapi tentu saja cost efektif gitu ya. Nah, dengan biaya tambahan tentu saja juga ini akan membuat orang yakin masuk ke mall.